Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam cerdas pada seluruh insan-insan kimia di mana saja berada, khususnya bagi siswa kelas 10 SMA. Kali ini saya akan mencoba membahas secara singkat tentang konsep reaksi reduksi dan oksidasi yang disingkat dengan istilah redox, reduksi dan oksidasi. Memahami reaksi reduksi dan oksidasi, kita akan dihadapkan pada 3 konsep. Yang pertama, konsep pelepasan dan pengikatan oksigen. Yang kedua, konsep pelepasan dan penerimaan elektron. Dan yang ketiga, konsep bilangan oksidasi. Nah, sekarang kita coba bahas satu persatu. Yang pertama, konsep pelepasan dan pengikatan oksigen. Berdasarkan konsep pelepasan dan pengikatan oksigen, reaksi oksidasi adalah reaksi pengikatan oksigen. Dengan contoh, karbon bereaksi dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida. C tambah O2 menghasilkan CO2. Kenapa ini dikatakan reaksi oksidasi? Di sini karbon berdiri sendiri, oksigen berdiri sendiri. Di hasil reaksi, karbon mengikat oksigen, makanya dikatakan reaksi oksidasi. Kemudian, reaksi reduksi adalah reaksi pelepasan oksigen. Fe2O3 tambah 3H2 menghasilkan 2Fe tambah 3H2O. Yang kita lihat di sini adalah Fe2O3. Di sini Fe mengikat oksigen. Di hasil akhir, Fe berdiri sendiri, tidak mengikat oksigen. Maka ini termasuk reaksi reduksi, karena Fe melepaskan oksigen. Sehingga konsep oksigen ini hanya berlaku ketika di dalam reaksi tersebut tidak ada, maksud saya, dalam reaksi tersebut ada oksigen terlibat di dalamnya. Ketika tidak ada oksigen terlibat dalam suatu reaksi, maka kita tidak bisa menggunakan konsep oksigen. Berikut, yang kedua, konsep pelepasan dan penerimaan elektron. Ini tidak mutlak harus ada oksigennya, ini tanpa oksigen bisa. Menurut konsep elektron, reaksi oksidasi adalah reaksi pelepasan elektron. Kita lihat contoh, Fe kemudian berubah menjadi Fe2 plus tambah 2 elektron. Tanda plus di sini menandakan Fe ini melepaskan 2 elektron. Jadi Fe melepaskan 2 elektron, makanya Fe2 plus. Maka termasuk ini reaksi oksidasi, karena di hasil akhir Fe ini melepaskan elektron. Ini 2 plus, berarti 2 elektron dilepas. Kemudian, reaksi reduksi. Reaksi reduksi adalah reaksi penerimaan elektron. S tambah 2E minus menghasilkan S2 minus. Hasil akhir S2 minus berarti S di sini atau belerang di sini menerima 2 elektron, termasuk reaksi reduksi. Konsep elektron ini hanya bisa digunakan ketika melibatkan elektron. Ketika tidak melibatkan elektron, maka konsep elektron tidak bisa digunakan. Nah, konsep yang ketiga, bilangan oksidasi, ini yang bisa memenuhi secara keseluruhan. Artinya, konsep bilangan oksidasi bisa dengan oksigen, bisa tanpa oksigen, bisa dengan elektron, bisa juga tanpa elektron. Konsep bilangan oksidasi. Reaksi oksidasi adalah reaksi peningkatan atau penambahan bilangan oksidasi. Sedangkan reaksi reduksi, reaksi penurunan bilangan oksidasi. Nah, inilah 3 konsep ini yang digunakan dalam menentukan reaksi reduksi dan oksidasi. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana cara menentukan bilangan oksidasi. Nah, sekarang sebelum memasuki tentang bilangan oksidasi, terlebih dahulu kita harus pahami apa itu bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi
merupakan angka atau bilangan yang menunjukkan muatan suatu unsur. Bilangan oksidasi ini bisa plus, bisa minus, bisa nol. Nah, sekarang kita lihat aturan bilangan oksidasi. Yang pertama, unsur bebas, senyawa bebas dan molekul. Unsur bebas, senyawa bebas dan molekul, bilangan oksidasi sama dengan 0. Bilangan oksidasi singkat dengan bilox. Unsur bebas contohnya H, artinya unsur yang tidak bermuatan, unsur yang berdiri sendiri. Seperti H, itu sama dengan 0. Cl sama dengan 0. Kemudian senyawa bebas, senyawa unsur yang berikatan dengan yang berlainan dengan unsur tersebut. Senyawa bebas di sini maksudnya adalah senyawa yang tidak bermuatan. H2SO4, ini contoh senyawa. Senyawa bebas atau senyawa tidak bermuatan. Bilangan oksidasi sama dengan 0. CO2 termasuk senyawa bebas, senyawa yang tidak bermuatan. Bilangan oksidasi sama dengan 0. Kemudian molekul, unsur yang berikatan dengan sesamanya, seperti O2, bilangan oksidasi sama dengan 0. C4, bilangan oksidasi sama dengan 0. Jadi itu aturan untuk bilangan oksidasi unsur bebas, senyawa bebas, dan molekul. Berikut aturan bilangan oksidasi unsur bermuatan dan senyawa bermuatan. Untuk unsur bermuatan dan senyawa bermuatan, bilangan oksidasi sama dengan muatannya. Contoh, H plus sama bilang oksidasinya plus 1. Cl minus, bilang oksidasi minus 1. SO4 2 minus, bilangan oksidasi minus 2. Ini contoh senyawa bermuatan. NH4 plus, bilang oksidasi plus 1. Coba perhatikan, banding antara H yang di nomor 1 dengan H plus. Di sini H sama dengan 0, karena ini adalah H unsur bebas. Di sini H plus sama dengan plus 1. Karena ini H plus adalah unsur yang bermuatan. Muatannya adalah plus 1. Maka bilangan oksidasinya plus 1. Nah, sekarang kita masuk bagaimana cara menentukan bilangan oksidasi unsur dalam senyawa. Pertama, golongan 1A. Golongan 1A dalam senyawa itu bilangan oksidasinya plus 1. Yang termasuk golongan 1A, hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, francium. Kecuali hidrogen, ada aturan yang berbeda. Ketika hidrogen berikatan dengan unsur logam, maka bilangan oksidasi hidrogen di sini minus 1. Ketika hidrogen berikatan dengan unsur non-logam, maka bilangan oksidasi hidrogen adalah plus 1. Yang dimaksud unsur dalam senyawa adalah seperti contoh ini. NaCl. Berarti ini Na dalam senyawa NaCl. NaCl ini adalah senyawa bebas. Bilangan oksidasinya sama dengan 0. Tetapi unsur-unsur di dalam NaCl ini bilangan oksidasinya bukan 0. Na golongan 1, apabila dalam suatu senyawa, maka Na itu bilangan oksidasinya plus 1. Tapi ketika dia menjadi unsur bebas, kembali Na itu sama dengan 0. Tapi ketika dia dalam suatu senyawa, Na itu bilangan oksidasinya plus 1. Berikut, golongan 2A dalam senyawa, bilangan oksidasinya plus 2. Yang termasuk golongan 2A, berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Kemudian, golongan 7A dalam senyawa, bilangan oksidasi minus 1. Fluorin, klorin, bromin, iodin. Ketika berikatan dalam senyawa, bilangan oksidasinya minus 1. Berarti di sini NaCl, Cl ini bilangan oksidasinya minus 1. Karena dia golongan 7A. Berada dalam senyawa. Kemudian unsur oksigen,
Ada 3 aturannya. Pertama, oksigen dalam senyawa bilangan oksidasinya minus 2. Ya, ini contoh misalnya sini. CO2. Berarti di sini oksigennya minus 2. Kecuali oksigen berikatan dengan golongan 7A. Ini golongan 7A. Bilangan oksidasinya plus 2. Jadi oksigen berikatan dengan golongan 7A, bilangan oksidasi oksigen adalah plus 2. Atau oksigen dalam senyawa peroksida atau H2O2, di sini bilangan oksidasi oksigen minus 1. Nah, demikianlah saya bahas secara singkat tentang konsep reaksi redoks dan bilangan oksidasi. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Salam sehat dan salam cerdas untuk semua insan-insan kimia di mana saja berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.